Pemirsa, seorang komika asal Makassar mengaku menjadi korban kekerasan seksual saat ia masih remaja. Pelaku ASN yang juga seorang guru mengaji di sebuah masjid ditangkap polisi. Korban 16 santri laki-laki. Pengakuan komika EP menceritakan pengalaman pahitnya menjadi korban kekerasan seksual saat ia masih remaja viral di media sosial. Keberaniannya membuat pelaku berinisial SD 49 tahun ASN guru sekolah dasar dan guru mengaji berhasil ditangkap polisi dengan korban 16 santri remaja laki-laki sejak 2004 di Masjid Baitul Rahmat Jalan Bontoramba, Makassar. Aksi bejat pelaku berdalih memeriksa apakah korban sudah akil balik di sekretariat masjid. Ironisnya pelaku bahkan meminta para korban sumpah menggunakan Al-Quran untuk tidak melapor. Beberapa podcast saya ada orang. Namun demikian memang saya rentang waktunya, ada yang masih bisa sendiri, ada juga yang sudah tidak bisa karena sudah ada luar sana. Polisi masih mencari kemungkinan korban lain dan menunggu komika EP memberikan keterangan. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terancam maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, baru 7 bulan menjabat anggota DPR, Ahmad Dhani tersandung 2 kasus etik membuatnya diperiksa di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD hari ini. Politisi Gerindra itu dilaporkan atas pernyataannya yang dinilai seksis dan menghina marga tertentu. Anggota DPR artis Ahmad Dhani terseret dugaan pelanggaran etik. Politisi Partai Gerindra itu diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD atas 2 laporan. Pertama, laporan Joko Priyoski terkait pernyataan Dhani dalam rapat dengan PSSI. Dhani menyebut PSSI seharusnya menaturalisasi pemain yang ciri fisiknya mirip orang Indonesia. Ia juga mengusulkan naturalisasi mantan pemain berusia di atas 40 tahun dan dinikahkan dengan perempuan Indonesia. Kedua, Dhani juga dilaporkan atas dugaan menghina marga. Dhani menulis nama Ryan Pono dengan Ryan Porno dalam undangan terbuka diskusi royalti musik. Atas laporan itu, Ahmad Dhani mengaku hanya kepleset lidah. Semua wartawan yang hadir yang di sini maupun yang di sana juga yakin bahwa tidak ada unsur kesengajaan dan saat itu juga tidak ada kemarahan atau apapun. Kalau memang itu dirasa ada unsur kesengajaan. Partai Gerindra telah mengingatkan Ahmad Dhani untuk menjaga lisan saat berbicara dan mengemukakan pendapat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, dituduh penculik seorang nenek dianiaya warga hingga luka-luka. Sempat kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Pria ini emosi menganiaya seorang nenek di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat hingga luka-luka. Kejadian bermula saat nenek Aisyah hendak ke rumah anaknya, meminta tolong pada seorang bocah untuk melewati tanjakan karena kelelahan. Namun usai menolong, bocah tersebut langsung berlari. Warga yang melihat berteriak penculik hingga korban diamankan ke rumah warga. Tersulut emosi, orang tua bocah nekat menganiaya korban meski ada warga yang mengenali korban serta anak korban yang tinggal di desa tersebut. Karena terjadi pemukulan juga mungkin tidak kena, tapi kalau banyak sih yang orang-orang sini juga yang kena sebenarnya gitu kan. Seperti Pak Kadus juga itu tahu bahwa itu ibunya ini gitu. Sebelum iya ada isu anak saya diculik benar di bawah, terus pingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang ngamuk, udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan. Korban saat ini dirawat intensif di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan dinonaktifkan setelah menembak remaja saat membubarkan tawuran. 2 remaja tertembak, seorang diantaranya tewas. Keluarga meminta polisi transparan mengusut kasus ini. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman syuhada remaja 16 tahun yang tewas tertembak Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan. Penembakan terjadi saat polisi membubarkan tawuran di kawasan Tol Belmera, Medan. Selain syuhada, seorang remaja lain juga terkena tembakan di tangan dan masih dirawat intensif. Keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kematian syuhada.
harapan saya Pak, ya gimana baiknya lah Pak, kan gitu kan. Tuntaslah penembakan Iya. Bapak. Polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah lokasi mulai dari tembok pembatas tol hingga CCTV. Akibat kejadian ini Kapolres Pelabuhan Belawan dinonaktifkan. Polda Sumut membentuk tim khusus untuk pemeriksaan. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk melakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi, ya. Kita nggak main-main terhadap penegakan hukum. Tawuran terjadi Minggu dini hari saat mobil AKBP Oloan memasuki tol Belmera. Pelaku tawuran mengadang mobil dinas Kapolres dengan senjata tajam. AKBP Oloan turun dan melepas tembakan ke kaki namun kondisi gelap hingga jatuh korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Usaha perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih berlanjut setelah RK melaporkan Lisa Mariana atas pencemaran nama baik. Kini giliran Lisa menggugat RK secara perdata. Usai dilaporkan Ridwan Kamil dengan pasal pencemaran nama baik, selebgram Lisa Mariana balik menyerang RK. Lisa Mariana kini menggugat RK secara perdata. Gugatan dilayangkan melalui PN kelas 1 Bandung. Sudah masuk ya, baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis itu hari Senin Selasa tanggal 26 ya. 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa Lisa Mariana berawal saat Lisa mengaku hamil anak RK. Lisa menyebut hubungannya dengan RK terjalin sejak 2022, namun tidak pernah mendapat nafkah dari RK. Merasa terus disudutkan, RK melaporkan Lisa atas tuduhan pencemaran nama baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melapor. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, truk bermuatan pasir menabrak angkot yang ditumpangi rombongan ibu pengajian di jalur Purworejo arah Magelang. Akibatnya 10 orang tewas. Truk bermuatan pasir diduga remblong saat melintasi jalur Purworejo menuju Magelang. Tak terkendali, truk menabrak mobil angkot rombongan ibu pengajian. Truk baru berhenti usai menabrak warung dan rumah di pinggir jalan. Angkot hancur tak berbentuk, 10 orang tewas. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, sekretaris desa digerebek istrinya saat berselingkuh dengan wanita lain. Sang istri histeris mendapati suaminya bersembunyi di dalam kamar. Sekretaris desa dan wanita selingkuhannya diamankan di Mapolsek Adiwarna. Usai penggerebekan, puluhan warga mendatangi kantor desa menuntut sekretaris desa dipecat. Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Jati 030 Gadung, Jakarta Timur. Bill Gates mengapresiasi program makan bergizi. Program ini merupakan program penting menurut Bill Gates. Namun Bill Gates juga menekankan pentingnya makanan bergizi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Kedatangan Bill Gates disambut ratusan siswa SDN 03 Jati. Dalam kunjungannya, Bill Gates memberikan dana hibah 159 juta dolar Amerika untuk Indonesia. Pasca 121 pelajar keracunan di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan melakukan sidak di dapur makanan bergizi gratis MBG. Proses pemasak terlalu awal diduga menjadi penyebab keracunan. Tim Dinas Kesehatan Sumatera Selatan sidak ke dapur makan bergizi gratis pasca kasus keracunan ratusan pelajar di Kabupaten Pali. Tim mengecek kondisi dapur MBG di Jalan Merdeka, Kecamatan Talang Ubi. Mulai dari penyediaan bahan lauk dan sayur, peralatan makan dan saji, serta kondisi bangunan. Dari hasil sidak, tim Dinkes meminta pengelola dapur MBG memperketat kualitas bahan makanan. Tempat penyimpanan freezer itu harus stabil ya, terjaga suhunya, jangan sampai suhunya
turun ataupun tidak sesuai kan bisa membuat makanan itu kan kualitasnya menurun. Bisa. 121 pelajar SD, SMP, dan SMA dilarikan ke RSUD Talang Ubi akibat keracunan menu makan bergizi gratis. Para korban mengeluhkan pusing, mual, dan muntah. Keracunan diduga akibat menu makanan dimasak terlalu awal sebelum dibagikan. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Nabawi di Madinah mulai dipadati ribuan jemaah calon haji dari seluruh dunia. Namun kerumunan orang kerap membuat jemaah merasa kebingungan hingga tersesat. Jemaah diminta agar selalu membawa kartu identitas dan kartu nama hotel tempat mereka menginap. Ribuan jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai memadati kawasan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Mereka berdatangan untuk menjalankan sholat berjamaah hingga iktikaf di dalam masjid. Agar tidak tersesat di antara kerumunan ribuan orang, jemaah diminta selalu membawa kartu identitas saat keluar dari hotel. Sementara cuaca pada siang hari yang mencapai 40 derajat Celcius juga harus menjadi perhatian bagi para jemaah. Agar terhindar dari dehidrasi, jemaah diminta meminum air putih minimal 1 gelas setiap jam dan selalu memakai penutup kepala ketika berada di luar ruangan. Saat berada di masjid kawasan Madinah, saya banyak sekali menemukan para jemaah yang tersesat. Dan ini banyak saya temukan jemaah lansia. Diimbau bagi jemaah untuk selalu mengalungkan identitas di badan dan membawa minimal kartu nama hotel tempat menginap. Jemaah juga harus memperhatikan nomor pintu saat memasuki kawasan Nabawi sebagai patokan hotel. Apabila tersesat, jemaah pun diminta tidak segan untuk bertanya kepada para petugas yang telah disiapkan di titik-titik kawasan Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ya, pemirsa, sepekan pemberangkatan sudah ada lebih dari 1.500 jemaah calon haji lansia di Madinah. Meski mendapatkan pendampingan petugas haji, jemaah lansia diminta untuk tidak memforsir diri untuk tetap menjaga stamina. Sejumlah calon haji lansia dirawat di kantor kesehatan haji Indonesia di Madinah. Keluhan yang dirasakan pasien diantaranya kelelahan hingga sakit flu, dipicu suhu udara yang sangat ekstrim. Hingga hari ini sudah lebih dari 1.600 calhas lansia berada di Madinah. Jemaah diimbau agar selalu menjaga kesehatan untuk mempersiapkan puncak haji 5 Juni mendatang. Oleh karena itu saya kira kuncinya adalah pendampingan dan memang juga kita sarankan, kita himbau ya, agar jamaah terutama yang lansia ini tidak terlalu memforsil ya. Rangkaian ibadah selama puncak haji dilaksanakan di sekitar Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Diperkirakan suhu udara di kawasan tersebut akan lebih panas. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, penerbang di lingkungan tentara lazimnya didominasi oleh laki-laki. Namun wanita hebat ini ternyata mampu mendobrak dominasi laki-laki di dunia tentara. Ia bahkan tercatat sebagai wanita penerbang helikopter pertama di tubuh TNI Angkatan Udara. Variana Dewi Jakaria Putri tidak bisa lupa saat dirinya diterjunkan membantu korban banjir di Jawa Timur, membawa logistik menggunakan helikopter menembus daerah terisolir. Kemudian ada satu desa yang tidak bisa mendapatkan bantuan, sehingga kami ditugaskan, diperintahkan untuk memberikan dukungan logistik ke sana. Dan itu pertama kali saya membantu orang secara langsung. Momen itu yang tidak pernah saya lupakan sampai dengan saat ini. Siapa sangka perjalanan Variana menjadi penerbang ternyata penuh liku. Variana bahkan memilih beralih dari bangku kuliah yang sempat ia tempuh untuk menjadi wanita Angkatan Udara. Sejak bergabung dengan TNI AU, prestasi Variana terlihat moncer. Ia adalah wanita penerbang helikopter pertama di tubuh TNI AU. Variana juga menyelesaikan pendidikan Command and Staff Course di Goh Keng Swee Command and Staff College, Singapura. Beragam prestasi itu yang mengantarkannya sebagai dan Lanut Sugiri Sukani Majalengka. Menjadi orang nomor 1 Lanut Sugiri Sukani tidak membuat wanita kelahiran April 1982 ini lupa dengan perannya sebagai seorang istri. Kalau diri kita sendiri yang mengkabur diri tidak bisa, tapi kita harus membentuk support system yang kuat sehingga antara keluarga, kemudian dinas bisa berjalan tetap harmonis.
Variana juga tidak abai dengan masyarakat yang tinggal di sekitar area pangkalan udara yang ia pimpin. Ia melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut serta mewujudkan ketahanan pangan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Jenny Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Plus bersama VIU resmi merilis original series berjudul Sugar Daddy melalui gala premier di FX Sudirman, Jakarta. Sugar Daddy menjadi series yang menawarkan drama menghibur dan menyentuh realita kehidupan kekinian. Aktor Darius Sinathrya dan Megan Domani akan menampilkan karakter menarik, fenomena hubungan antara Sugar Daddy dan Sugar Baby. Dan selain memperluas target penonton, kerjasama dua OTT ini juga menghadirkan paket combo mewah yang memberikan kemudahan akses bagi para pengguna dalam berbagai konten premium di Vision Plus dan VIU. Series Sugar Daddy hasil garapan Vision Plus bersama VIU resmi dirilis di FX Sudirman, Jakarta Selatan dan siap menghibur masyarakat Indonesia. Kolaborasi dua platform over the top ini menjadi langkah strategis untuk memberikan hiburan yang baru dan berbeda. Selain tema yang fresh, Sugar Daddy menjadi series yang menawarkan drama yang menghibur. Pemirsa, hasil uji klinis menunjukkan Fexuprazan, obat terbaru untuk penyakit gangguan pencernaan GERD, terbukti lebih efektif mengatasi gejala penyakit GERD. Fexuprazan merupakan obat generasi terbaru yang dirancang produsen farmasi asal Korea. Hasil studi klinis di Indonesia mengkonfirmasi obat Fexuprazan terbukti bekerja cepat, aman digunakan, dan dapat menjadi alternatif pengobatan baru bagi penderita GERD di Indonesia. Fexuprazan merupakan obat dari golongan potasium kompetitif acid blocker generasi terbaru yang dirancang produsen farmasi asal Korea, Daewon Pharmaceutical Korea Selatan untuk mengatasi penyakit GERD. Beberapa keadaan seperti misalnya untuk menghilangkan gejala mual yang juga kadang-kala muncul pada pasien-pasien GERD, kemudian juga untuk kualitas hidup ya dalam 1 minggu pertama ternyata obat ini superior, lebih bagus daripada obat esomeprazole. We will do our best to provide faster and more convenient the GERD treatment in Indonesia as well. Hasil uji klinis juga menunjukkan Fexuprazan terbukti memperbaiki gejala mual lebih baik di 4 minggu pasca pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien di 7 hari pasca pengobatan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.